Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berani Berseru dalam Kesesakan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Engkau Allah yang penuh kasih sayang, dan saat ini kami bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar untuk berani berseru kepada Engkau, bahkan di tengah kesesakan atau masalah yang sedang kami hadapi. Urapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh hidup dan menguatkan iman kami. Singkirkan segala yang mengganggu kami dalam fokus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali terasa seperti perjalanan di tengah laut yang bergelombang dengan ganasnya. Badai demi badai datang silih berganti menerpa, mulai dari masalah keuangan yang mencekik, soal sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, konflik keluarga yang melukai batin kita, hingga berbagai macam kegagalan demi kegagalan yang membuat kita ingin menyerah saja. Rasanya kita sudah mencoba berbagai macam cara, menggunakan semua kekuatan dan juga akal kita. Namun jalan keluar sepertinya tidak pernah dapat kita temukan atau dapat kita lihat. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sering terlupakan ketika badai hidup datang menerpa, melanda, dan menekan kita, yaitu berani berseru dalam kesesakan. Kita akan belajar bahwa ada satu jalan keluar yang benar, satu kekuatan yang dapat menjadi pegangan hidup yang pasti, yang justru harus kita pegang dengan erat saat ombak mulai menenggelamkan hidup kita. Jalan itu bukanlah kita lari dari masalah, bukan pula menyalahkan keadaan, melainkan sebuah tindakan iman yang sederhana namun sangat mendalam, yaitu memanggil nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menemukan kekuatan sejati di tengah badai kehidupan yang sedang melanda perjalanan bahtera kita. Mari kita baca Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, seiring berjalannya waktu kita pasti akan menghadapi masa-masa yang sulit yang Alkitab sebut sebagai kesesakan. Kesesakan ini bisa datang dalam berbagai macam bentuk, kesulitan keuangan yang menghimpit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah dalam rumah tangga yang datang silih berganti, dan juga berbagai masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan lain, dan seolah-olah itu membuat jalan hidup kita menjadi buntu, atau bahkan pergumulan batin karena rasa takut, kecemasan, dan juga rasa kesepian di hari tua. Badai-badai kehidupan ini seringkali datang tanpa ada peringatan terlebih dahulu, membuat kita merasa kecil, merasa lemah, dan bahkan kita kehilangan harapan. Apa reaksi kita pertama kali saat badai itu datang menerpa hidup kita? Sebagian dari kita mungkin mencoba menyelesaikan masalah yang ada dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, menggali cadangan energi atau potensi yang tersisa,
dan menolak mengakui bahwa kita ini sebenarnya tidak sanggup menghadapi semuanya itu. Ada pula yang memilih untuk tenggelam dalam keputusasaan, terus berkeluh kesah, atau bahkan menyalahkan keadaan yang ada, menyalahkan masa lalunya, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan hari ini yang tercatat dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 menawarkan sebuah jalan keluar yang jauh lebih bijaksana dan juga terjamin, yaitu berani berseru kepada Allah. Ayat ini bukanlah sekedar saran biasa, melainkan sebuah undangan, sebuah ajakan, bahkan sebuah perintah dari Sang Pencipta alam semesta. Allah tidak hanya berkata, "Jika mau, cobalah berseru kepadaku." Melainkan Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Ini menunjukkan bahwa berseru kepada Tuhan itu adalah respon yang benar dan respon yang paling utama dari seorang anak kepada bapaknya. Berseru itu bukan tanda bahwa kita ini lemah, tetapi itu bukti kepercayaan kita kepada Bapa kita. Seringkali memang kita malu mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini membutuhkan pertolongan. Kita menganggap kalau berseru kepada Allah itu adalah tanda kegagalan kita. Padahal sebaliknya, saudaraku, berseru kepada Tuhan di tengah kesulitan bukanlah tanda kelemahan kita, melainkan itu adalah bukti dari iman yang hidup dan juga kepercayaan kita yang teguh pada Tuhan. Itu adalah pengakuan yang jujur, bahwa kita berkata dalam hati kita kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sudah mencoba berbagai hal, tetapi aku tidak sanggup lagi. Aku butuh campur tangan-Mu. Aku butuh pertolongan-Mu ya Tuhan." Saudaraku, ketika kita berseru, kita ini sedang mempraktekkan kerendahan hati kita, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita ini. Mazmur pasal 50 ayat 15 tidak berhenti pada ajakan berseru. Ia memberikan janji yang pasti. "Aku akan meluputkan engkau." Janji ini adalah jangkar kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah mengalami berbagai macam kesesakan. Tetapi Tuhan menjamin bahwa ketika kita datang kepadanya, Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita. Meluputkan di sini berarti bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari beban yang menghimpit kita, menyelamatkan kita dari bahaya, atau memberikan jalan keluar dari himpitan persoalan. Kelepasan itu mungkin tidak selalu datang dalam bentuk seperti yang kita maui atau yang kita harapkan. Tetapi itu pasti datang sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan yang sempurna. Bagian terakhir dari ayat ini mengungkapkan suatu tujuan tertinggi dari kelepasan yang kita terima. "Dan engkau akan memuliakan aku." Ketika Allah meluputkan kita dari badai kehidupan, itu seharusnya tidak berakhir dengan sekedar rasa lega secara pribadi dalam hidup kita. Pengalaman itu harus menjadi kita sebuah respon yang lebih besar lagi, yaitu memuliakan Tuhan. Pengalaman kesesakan yang telah kita lalui dan kelepasan yang kita terima
menjadi kesaksian hidup bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu setia, dan bahwa Allah itu berkuasa. Ketika orang lain melihat bagaimana kita dapat melewati badai kehidupan itu, melewati masa-masa kelam itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan bagaimana akhirnya kita ini diluputkan, maka orang-orang dunia akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Dengan kata lain, kesesakan kita yang terberat bisa diubah menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, dan itu adalah hak istimewa kita untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Anda sedang berada di tengah badai kehidupan, ingatlah firman Tuhan ini. Jangan lari dan sembunyi, jangan biarkan rasa takut membungkam Anda, jangan mencoba melawan badai sendirian. Jalan keluar yang benar dan yang sejati hanya ada pada satu tindakan. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah dengan jujur, sampaikan keputusasaan Anda, serukan nama Tuhan, dan nantikan tindakan yang berasal dari Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mendengar dan Allah yang bertindak. Tuhan ingin kita ini datang menghampiri hadirat-Nya. Dan ketika Tuhan meluputkan Anda, pastikan Anda menaikkan puji-pujian, penyembahan, dan kesaksian Anda pada orang-orang dunia. Agar melalui hidup Anda, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Saat badai hidup melanda dan kesesakan datang menghimpit, seringkali kami merasa takut dan bingung mencari jalan keluar. Namun firman-Mu dalam renungan ini sudah mengingatkan kami untuk berseru dalam doa saat badai kehidupan datang menerpa. Dan Engkau berjanji akan meluputkan kami dari badai yang dapat merusak kehidupan kami. Tuhan, berilah kami keberanian dan juga iman untuk sungguh-sungguh berseru hanya kepada Engkau. Kami tahu Engkaulah jalan keluar yang benar, satu-satunya penolong dan satu-satunya tempat perlindungan kami. Ampuni kami jika kami lebih dulu mengandalkan kekuatan diri atau hal-hal lainnya yang berasal dari dunia. Kuatkan kami agar kami berani menaikkan seruan pertolongan ini. Luputkan kami dari kesesakan ya Tuhan, sehingga saat badai berlalu, kami akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda,
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.